Kombes Moh Soleh gerak cepat periksa penyidik kasus Guru Supriyani. Sosok Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moh Soleh turut jadi sorotan gara-gara kasus Guru Supriyani viral. Kombes Moh Soleh langsung gerak cepat mengerahkan anggotanya untuk memeriksa sejumlah penyidik yang menetapkan Guru Supriyani sebagai tersangka. Beberapa penyidik Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara telah diperiksa. Guru Supriyani ditetapkan jadi tersangka atas tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 yang diketahui sebagai anak polisi. Pemeriksaan dilakukan tim dari Polda Sultra yang ditugaskan mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus yang dialami oleh guru honorer tersebut. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengungkapkan saat ini sudah ada sejumlah pihak yang diminta keterangan dalam kasus Guru Supriyani. Mereka yang dimintai keterangan yakni sejumlah personel Polsek Baito dan pihak yang mengetahui kejadian pemukulan yang dituduhkan ke guru SD tersebut. Sudah ada pemeriksaan, semuanya diperiksa masyarakat juga anggota, katanya saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Soleh mengatakan anggota polisi yang terlibat juga saat ini masih diminta keterangan terkait proses penyidikan kasus Guru Supriyani sudah sesuai SOP atau tidak. Keterangan dari personel bersama saksi lain nantinya akan dikumpulkan tim dengan pantauan langsung Propam Inspektorat Pengawas Daerah, Itwasda. Polda Sultra masih didalami di bawah Itwasda, kata Soleh. Terkait jumlah personel dan saksi yang diperiksa, Kabid Propam Polda Sultra belum bisa menyampaikan. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn. Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar, katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya,
Menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, katanya kepada tribunnyusultra.com. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya. Berikut ini keseharian guru honorer Supriyani usai mengajar di SDN di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani adalah terdakwa kasus kekerasan fisik anak yang saat ini sudah masuk tahap persidangan. Ia dituduh menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak polisi. Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, terungkap bagaimana keseharian Supriyani. Meski berprofesi sebagai guru honorer, ia tidak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Terlebih kondisi gaji guru honorer yang tidak menentu, mengharuskannya bekerja lebih giat lagi. Sehingga, waktunya sehari-hari dihabiskan hanya untuk bekerja. Terlebih, ia harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan hidup dan membangun rumahnya yang masih seadanya. Kepada tribunnyusultra.com, tetangga guru honorer tersebut menceritakan keseharian Supriyani. Suyatni, 57, menyebut tetangganya tersebut jarang berbaur dengan para warga. Pasalnya, menurut Suyatni, si guru honorer itu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Usai mengajar, Supriyani biasanya langsung ke sawah untuk membantu suaminya. Selama Supriyani dan suaminya tinggal di rumahnya, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Meskipun, sesekali Supriyani akan menegur anaknya jika bermain hujan. Sementara, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Selain berkebun, Katiran terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan.